Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah Bahasa Inggris akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Model Auxiliary. Perkenalkan, nama saya Aini Khosiah sebagai moderator sekaligus pemateri pertama. Ada teman saya yang bernama Alfiah Nugrahini sebagai pemateri kedua, dan yang terakhir Ahmad Ahadun Naja sebagai pemateri ketiga. Model auxiliary merupakan verb atau kata kerja yang ditempatkan sebelum kata kerja utama dan digunakan untuk memodifikasi makna dari kata kerja utama. Model auxiliary digunakan untuk mengekspresikan willingness atau kemauan, possibility atau kemungkinan, ability atau kemampuan, necessity atau kebutuhan, dan lain-lain. Macam model auxiliary dan fungsinya. Pertama, can digunakan untuk menyatakan kemampuan. Contoh, you can go to the beach if your parents allow you to go. Fungsi yang kedua digunakan untuk meminta izin secara informal. Contoh, can I borrow your pen? Selanjutnya yaitu could digunakan untuk menyatakan kemampuan di masa lampau. Contoh, when I was younger, I could run fast. Fungsi yang kedua digunakan untuk meminta izin atau permission untuk melakukan sesuatu di masa lalu atau past atau masa depan future, menyatakan kesopanan. Contoh, could I use your computer for a moment, please? Kata please digunakan untuk meminta izin atau permission. Fungsi yang ketiga, yang terakhir, yaitu digunakan untuk memberikan saran. Contoh, you called SN to help you with your math lesson. She is a smart student. My dan Mike. Arti dari my dan Mike. My bisa diartikan mungkin, boleh, atau semoga. Tetapi untuk Mike sendiri hanya digunakan untuk bentuk lampau. Rumus my dan Mike sendiri yaitu subjek plus my atau Mike plus verb 1 plus objek. Contoh my untuk sebuah kemungkinan yaitu he may work out and eat healthy food every day. Dia mungkin berlatih dan memakan makanan sehat setiap hari. Dan contoh lain, my untuk permission atau meminta izin. May I go home now? Bolehkah saya pulang sekarang? Ini adalah bentuk kalimat my untuk permission atau meminta izin. Jadi kesimpulannya, Mike bisa kita artikan mungkin, boleh, atau semoga. My dan Mike biasanya kita gunakan untuk mengungkapkan suatu kemungkinan atau pengandaian. Sedangkan untuk my biasanya untuk meminta izin atau sebuah pengharapan. Will dan word. Rumusnya yaitu subjek plus will atau word plus verb 1 plus objek. Will untuk menyatakan kemauan, sedangkan word untuk digunakan untuk kemauan yang lebih sopan. Selain itu, mengungkapkan kemauan, will dan word dapat pula digunakan untuk membicarakan kemungkinan atau membuat prediksi. Contohnya yaitu I will help you if you help yourself first. Saya akan membantumu jika kamu membantu dirimu sendiri dulu. Sedangkan contoh word yaitu would you like to see my craft? Maukah kamu melihat kerajinan tanganku? Berikutnya adalah kata kerja shall. Kata kerja shall sama halnya seperti will.
namun hanya digunakan pada first person atau orang pertama seperti I dan we. Shall digunakan untuk menyatakan simple future. Shall bisa digunakan untuk polite question untuk first person, namun jarang. Modal verbs ini juga dapat digunakan untuk menyatakan obligation, kewajiban, pada formal situation atau pada situasi meeting. Contoh kalimat shall seperti we, kita. We shall overcome it someday. Kita akan mengatasinya suatu hari nanti. Kata we tersebut yang menunjukkan kalau itu adalah first person atau orang pertama. Jadi tambahan kata kerjanya shall. Berikutnya adalah kata kerja must. Must digunakan untuk menyatakan prohibition atau larangan. Jadi dipadukan dengan kata not. Selain itu, modal verbs ini juga dapat untuk mengekspresikan kata kewajiban atau kebutuhan. Contoh kalimatnya seperti you must not give up. Kamu tidak boleh menyerah. Kata tidak boleh menyerah itu yang menunjukkan kata must. Contoh lainnya seperti we must go to bed now. Kamu harus tidur sekarang. Kata harus itu yang menunjukkan larangan, harus tidur sekarang. Jadi tidak boleh tidur nanti-nanti, harus sekarang.